Hai teman-teman, salam damai. Selamat berjumpa kembali di channel Opa. Hari ini saya akan mengajak teman-teman berbicara soal Bait Allah. Bangunan Bait Allah yang didirikan oleh Raja Salomo di Yerusalem, di tempat di mana dahulu Ishak akan dikorbankan oleh Abraham, dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi, dan Bait Allah yang dibangun lagi oleh Herodes. Bait Allah ini dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Romawi, dibakar dan dihancurkan sampai rata tanah pada tahun 70. Hancurnya Bait Allah ini sudah dinubuatkan oleh Yesus. Mari kita baca ayatnya. Lukas 13 ayat 1-2. Ketika Yesus keluar dari Bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat itu. Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ucapan Yesus telah menjadi kenyataan. Bangunan Bait Allah yang begitu megah sudah hancur dan tidak ada satu batu yang terletak di atas batu yang lain. Sehingga sampai sekarang, umat Yahudi hanya bisa berdoa menghadap tembok ratapan yang masih tertinggal. Mulai tahun 600 sampai tahun 1099 dan tahun 1291 sampai tahun 1917, Yerusalem ada di bawah kekuasaan Islam. Di tempat bekas bangunan Bait Allah umat Israel yang berada di Tempel Mount, oleh Islam dibangun Dome of the Rock yang berkubah warna emas dan Al-Aqsa yang berkubah warna hitam. Kita ingat ketika Yesus marah karena Bait Allah dibuat berjualan dan menukar uang. Yesus pernah berkata, "Robohkan Bait Allah ini, dan dalam waktu 3 hari akan aku bangun kembali." Yang dimaksud Bait Allah ialah tubuhnya sendiri yang akan mati dan dalam waktu 3 hari akan bangkit kembali. Kebangkitan tubuh Yesus akan membawa banyak manusia yang tubuhnya sudah menjadi Bait Allah, karena rohnya sudah dipersatukan dengan roh Yesus, sehingga tubuh kita adalah bagian dari Bait Allah yang berupa satu bangunan tubuh Kristus. Kita baca ayatnya, Yohanes 6 ayat 56. "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia."
Bait Allah umat Israel sudah punah dan hilang, tidak berbekas. Yang ada sekarang adalah Dome of the Rock, yang secara fisik terlihat, dan bangunan tubuh Kristus yang tidak terlihat karena berupa spirit. Tubuh Kristus yaitu bangunan spiritual di mana batu yang dipakai adalah tubuh kita yang sudah dikuduskan dengan darah Yesus. Sehingga tubuh kita sendiri adalah bagian dari bait Allah dan Yesus adalah batu penjurunya. Tubuh Kristus adalah tubuh yang hidup. Karena hidup seperti jasmani manusia yang hidup memerlukan air dan roti, maka tubuh Kristus juga memerlukan air hidup dan roti hidup. Air hidup artinya kita harus percaya Yesus adalah Tuhan, dan roti hidup artinya daging Yesus harus kita makan. Dan juga karena tubuh itu hidup, maka darah harus tetap mengalir di tubuh Kristus, maka kita harus minum darah Yesus. Daging dan darah Yesus bisa kita dapatkan di Ekaristi yang selalu tersedia di dalam tabernakel. Yesus dikorbankan sebagai anak domba Allah di kayu salib, tidak untuk menyelamatkan jasmani manusia, tetapi roh manusia. Yesus pernah berkata, Yohanes 6 ayat 63, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Semua ini sudah menjadi rencana Allah dan sudah dinubuatkan bahwa nanti akan ada dua sosok tubuh yang berupa fisik dan berupa spirit. Kita baca ayatnya, Galaksi 4 ayat 22 sampai 26 dan 28 sampai 29. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Hagarlah gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak, adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Jadi Dome of the Rock yang ada di Yerusalem sekarang adalah penggenapan dari turunan Abraham, dari ibu hamba, di mana Muhammad adalah turunan Ismail.
sedangkan tubuh Kristus adalah Yerusalem surgawi, adalah penggenapan dari turunan Abraham, dari ibu merdeka, di mana kekristenan berasal dari Ishak. Lalu disebutkan di ayat 29, yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Jadi jangan heran kalau dari sejak dahulu sampai sekarang umat Islam selalu menganiaya umat Kristen di mana-mana di seluruh dunia. Demikian renungan hari ini. Shalom.